2, 1. Hey, kalian udah pada kepikiran belum nih? Mau melanjutkan apa setelah lulusan SMA nanti? Kalau belum, nih kita dari kelompok perguruan tinggi akan merekomendasikan perguruan tinggi dan juga penjurusannya. Kalian pada mungkin udah kepikiran lah ya mau jadi apa. Tapi kalau kalian-kalian nih masih pada bingung dan malah asal pilih jurusan, ya kita harap sih kalian jangan nyesel dan langsung jalanin aja ya. Soalnya, menurut ahli educational psychologist dari IDF, menyatakan bahwa sekitar 87% mahasiswa di Indonesia mengalami salah jurusan. Pemilihan salah jurusan ini ya pasti terlalu terburu-buru dan tidak terlalu riset terlebih dahulu mengenai perguruan tinggi dan bisa jadi salah jurusan. Oh iya Raka, menurut kamu apa aja sih yang bakal terjadi sama pelajar yang salah jurusan? Nah, untuk mereka yang salah jurusan, beberapa dari mereka itu ada yang membangun bisnis mereka sendiri dan justru menjadi sukses. Tapi beberapa juga malah menjadi pengangguran. Ini adalah masalah terbesar yang sampai sekarang dihadapi di Indonesia. Nah, untuk mengatasi itu, pemerintah sendiri sudah menyediakan beberapa akses seperti tes yang dilakukan di sekolah. Itu untuk masuk ke perguruan tinggi. Jadi para siswa SMA dapat memilih jurusan mereka sendiri sebelum mereka masuk ke perkuliahan. Nah, tapi itu semua nggak tergantung di pemerintah doang. Itu juga tergantung pada siswanya sendiri. Lalu apa aja sih jurusan-jurusan itu dan apa itu perguruan tinggi? Bisa dijelaskan ya di selanjutnya. Oke, terima kasih Yolanda dan Pak Sial untuk pembukaannya. Oke, saya akan memulai materinya perguruan tinggi. Dimulai dengan apa itu perguruan tinggi, lalu kedua jenis perguruan tinggi. Untuk kelas 12, mungkin kalian pernah mendengar kata universitas, institut, politeknik, sekolah tinggi, dan akademik. Ya, mungkin kalian pernah. Dan kelima itu juga benar, itu termasuk perguruan tinggi. Nah, tetapi ada sebagian besar belum tahu perguruan tinggi itu apa. Nah, perguruan tinggi itu adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi. Peserta didiknya disebut mahasiswa, sedangkan tenaga pendidiknya disebut dosen. Oke, mungkin itu dari saya. Untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Lauren dan Sony. Oke, selanjutnya aku akan ngasih tahu macam dan bentuk perguruan tinggi. Nah, yang pertama pasti kalian udah tahu yang namanya perguruan tinggi swasta atau PTS. Jadi perguruan tinggi swasta itu adalah perguruan tinggi yang didirikan oleh atau diselenggarakan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba, misalnya yayasan. Jadi PTS ini memiliki jadwal kuliah yang fleksibel. Jadi PTS ini cocok banget buat kalian yang mau kerja sambil kuliah karena biasanya di PTS ini mereka menyiapkan jadwal yang fleksibel untuk kalian-kalian yang mau kuliah sambil kerja. Nah, PTS di Indonesia juga cukup bagus. Contohnya ada Universitas Minang Nusantara, Muhammadiyah, Gunadarma, Atmajaya, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, dan yang pastinya kalian udah gak asing lagi, namanya Perguruan Tinggi Negeri atau PTN. Jadi PTN itu merupakan perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah, tepatnya berada di bawah koordinasi pemerintahan pendidikan dan kebudayaan. Nah, biaya dari pendidikan perguruan tinggi negeri ini dibantu dan diberikan subsidi oleh negara, sehingga secara umum tergolong lebih rendah dibandingkan perguruan tinggi swasta atau PTS. Selanjutnya ada juga yang namanya kedinasan yang akan dijelaskan oleh Tony. Baiklah, terima kasih untuk Lauren atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang namanya sekolah kedinasan. Wow, sekolah kedinasan itu menurut banyak orang itu adalah sekolah yang didambakan. Karena sekolah kedinasan sendiri adalah perguruan tinggi yang berada di dalam naungan institusi pemerintah, baik lembaga, badan, maupun kementerian. Perguruan tinggi ini menyelenggarakan pendidikan di bidang sesuai dengan institusi yang menaunginya.
Harapannya, setelah lulus dari sekolah kedinasan ini, peserta didik mampu menjadi sumber daya manusia yang mumpuni untuk institusi tersebut. Nah, jika masuk ke dalam sekolah kedinasan ini, tentunya yang tadi saya katakan di awal bahwa sekolah ini itu didambakan banyak orang. Karena setelah lulus dari perguruan tinggi ini akan memiliki kesempatan kerja yang lebih besar. Hal ini karena peserta didik akan mendapatkan ilmu yang sudah dilatih kemampuan praktikal yang berguna untuk di dunia kerja. Dan tentunya sekolah kedinasan ini mempunyai prospek kerja yang sangat besar. Karena setelah lulus dari sekolah kedinasan ini, peserta didik akan menjadi seorang calon PNS. Ya, PNS itu sudah kerja di naungan lembaga pemerintah. Nah, berdasarkan program yang diadakan, sekolah kedinasan di Indonesia ini terbagi menjadi dua, yaitu sekolah kedinasan dengan ikatan dinas dan sekolah kedinasan dengan non-ikatan kedinasan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai jalur masuk perguruan tinggi. Yang pertama saya akan bahas adalah mengenai jalur yaitu SNMPTN. SNMPTN atau singkatan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Ini merupakan jalur undangan seleksi berdasarkan nilai rapot siswa. Berbeda dengan SBMPTN yang seperti yang kita tahu bahwa SBMPTN ini tentunya itu menggunakan tes. Apa yang membedakan? Karena kalau misalnya yang kita tahu ya, SNMPTN itu hanya menggunakan jalur rapot saja, tidak menggunakan tes. Sampai situ sudah mulai paham bukan? Jadi tentunya untuk dapat SNMPTN atau yang zaman sekarang tuh anak-anak bilang itu eligible. Nah, untuk mendapatkan SNMPTN tentunya ya, yang tadi pertama saya katakan adalah mempunyai nilai rapot akademik yang bagus dalam mata pelajaran. Kalau untuk IPA, dalam mata pelajaran fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Begitu juga dengan IPS sesuai dengan pelajaran aslinya. Nah, selain itu, yang harus banget perhatikan jika kita ingin menjadi siswa eligible adalah tentunya memiliki sikap yang bagus. Tentunya sikap yang bagus itu dari diri sendiri bukan? Oleh sebab itu kita harus memperbaiki diri kita supaya kita dapat menjadi salah satu peserta eligible. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lauren Sevanya. Selanjutnya, jalurnya itu ada seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN. Ini tadi sudah disinggung sama Sony sedikit. Jadi, SBMPTN ini merupakan seleksi bersama untuk penerimaan mahasiswa baru di lingkungan perguruan tinggi negeri yang menggunakan pola ujian tertulis atau biasanya kita sebut dengan UTBK. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada seleksi mandiri perguruan tinggi negeri. Jadi seleksi mandiri ini dilakukan kalau kita belum beruntung di SNMPTN dan SBMPTN. Jadi jalur ini diatur dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri secara independen. Proses seleksi pada jalur mandiri ini akan berbeda-beda untuk setiap perguruan negerinya. Jadi calon mahasiswa harus mencari tahu lebih detail di website masing-masing universitas. Dan keempat, itu ada Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri atau SNMPN. Jadi, SNMPN itu adalah jalur undangan khusus untuk kalian yang ingin melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di bidang vokasi atau politeknik, yang tadi udah Sony singgung ya. Dan selanjutnya ada seleksi mandiri perguruan tinggi swasta. Jadi, untuk masuk ke perguruan tinggi swasta, kalian harus mencari informasi ke masing-masing perguruan tinggi swasta yang dituju. Sebab setiap perguruan tinggi swasta memiliki ketentuan dan persyaratan yang berbeda-beda pastinya. Jadi, biasanya ada beberapa jalur masuk yang disediakan, yaitu seperti seleksi tanpa tes, seleksi dengan tes UTBK, dan wawancara. Selanjutnya juga ada beasiswa yang akan dijelaskan oleh Jose. Baik, terima kasih Lauren. Pernah gak sih pengen kuliah tapi finansial tuh gak memadai banget? Nah, ini cocok banget nih buat kalian yang emang pelajar dan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, namun gak ada finansial yang memadai. Nah, ada yang namanya beasiswa. Beasiswa untuk sementara untuk kuliah S1 itu yang kita temui ada 3 macam. Yang pertama, seperti yang kita semua ketahui ya,
Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Biasanya ini udah nggak asing lagi bagi para pelajar zaman sekarang ya. KIP itu adalah beasiswa pengganti bidik misi yang juga memberi bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi. Namun, calon penerima beasiswa itu harus memiliki potensi akademik yang baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Dan lulus kuliah tentunya harus tepat waktu. Udah dibiayain kan? Jadi wajar lah kalau misalnya harus lulusnya tepat waktu. Beasiswa KIP itu bisa diikuti oleh calon mahasiswa yang baru ingin mendaftar kuliah ataupun yang baru diterima di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Beasiswa ini biasanya dibuka pada awal tahun ya sekitar bulan Maret. Selain itu, bagi kalian nih yang suka banget yang namanya perbankan dan lain-lain, ini cocok banget bagi kalian untuk ikuti beasiswa BCA. Beasiswa BCA ini itu karena sebagai salah satu bank swasta terbesar di Indonesia, biasanya mereka menawarkan beasiswa kuliah S1 yang bisa diikuti oleh masyarakat luas. Dan seperti yang dijelaskan dalam laman resminya mereka, beasiswa BCA itu ditujukan kepada para lulusan SMA atau SMK sederajat yang berprestasi. Beasiswa ini itu diberikan dalam bentuk program pendidikan bisnis dan perbankan. Dan juga ada program pendidikan teknik informatika. Jadi cocok banget nih buat kalian yang tertarik. Selain itu ada juga Tanoto Foundation. Nah, beasiswa ini itu bagi kalian yang mencari peluang beasiswa tapi dari kemarin-kemarin belum dapat nih. Kamu bisa mencoba beasiswa yang satu ini. Beasiswa ini itu merupakan beasiswa yang diberikan untuk mahasiswa S1 reguler. Semester pertama di salah satu perguruan tinggi mitra. Saat mendapatkan beasiswa ini, penerima diberikan bukan hanya dukungan secara finansial saja, namun para penerima juga akan mendapatkan pengembangan diri, pengabdian masyarakat, dan benefit-benefit lainnya yang gak kalah bagus loh. Tapi nih, beasiswa oke deh, udah dapet. Tapi masih bingung nih, jurusan mau apa, ya kan? Banyak banget siswa-siswi SMA itu bingung pengen jurusan apa. Jadi, jurusan-jurusan kalau memang kalian masih bingung, ada jurusan yang pasti bakal dibutuhin di masa depan. Apa aja sih? Nah, kita coba ngomongin kesehatan. Kesehatan itu sesuatu yang pasti akan berevolusi dan berkembang. Dan ini akan terlihat dalam kedokteran dan keperawatan. Jadi bagi kalian nih, kan kita IPA nih ya, kalau kalian tertarik banget sama yang namanya kesehatan, kalian bisa coba untuk mempertimbangkan jurusan kedokteran dan keperawatan. Karena mereka berdua ini itu pasti sangat dibutuhkan. Apalagi dalam bidang kesehatan kan, yang tentunya akan selalu berkembang dan akan dibutuhkan. Selain itu, bagi kalian nih yang suka kimia, itu kalian bisa apply untuk farmasi. Farmasi ini kerjanya bisa sebagai apoteker dan ini juga ada hubungannya dengan dunia farmasi dan kesehatan. Mungkin seksinya agak beda ya, kategorinya agak beda, tapi tetap dalam dunia kesehatan. Sehingga nggak kalah penting nih, farmasi prospeknya sangat luas. Karena mereka akan meracik, menganalisis, dan mengidentifikasi obat-obatan atau kosmetik. Itu juga bisa menjadi opsi. Nah, tadi kan udah ngomongin kesehatan nih, emang selain kesehatan ada apa aja sih yang dibutuhin? Pernah kepikiran nggak? Kita lagi di era digital loh. Di era digital ini tentunya teknologi akan berkembang terus. Oleh karena itu, jurusan-jurusan yang namanya cyber security dan teknik robotika ataupun sistem dan teknik informasi itu bakal dibutuhin banget. Coba deh. Cyber security itu tentang pengamanan akun atau pengamanan data sehingga banyak banget nih kan biasanya terjadi kebocoran data. Nah, cyber security ini akan membahas cara untuk mencegah hal ini dari terjadi. Jadi tentu ini bakal sangat beneficial untuk kita karena prospeknya sangat luas dan pasti akan dibutuhkan. Selain itu ada juga teknik robotika atau kecerdasan buatan AI. Nah, ini juga dengan seiringnya teknologi berkembang itu juga akan sangat dibutuhkan yang namanya kecerdasan buatan. Kita nggak bisa pungkiri bahwa mungkin suatu saat di masa depan pasti akan yang ada namanya evolusi robot. Pasti ada banyak robot yang sudah dibuat. Dan itu tentu akan membutuhkan orang lulusan teknik robotika dan kecerdasan buatan. Terakhir, ada sistem dan teknik informasi. Ini udah pasti sering banget didengar. Sistem informasi atau satu lagi jenisnya yaitu IT. Mungkin keduanya itu sama, padahal nggak sama nih.
Nah, kalau misalkan sistem informasi itu lebih untuk keperancangan. Jadi dia yang akan merancang bagaimana datanya bekerja dan menganalisis saja. Sedangkan teknik informasi itu mereka akan mengeksekusi rancangan tersebut. Dan mereka ada erat banget kaitannya dengan programming, software, dan lain-lain yang tentunya bakal tetap dipakai di masa depan. Nah, itu mungkin bisa menjadi pertimbangan nih bagi kalian yang jurusannya masih bingung nih mau pilih apa. Jadi sekian dari saya, mungkin bisa dilanjut oleh Sony. Baiklah, kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas hari ini adalah perguruan tinggi merupakan kelanjutan yang tentunya kelanjutan dari sekolah kita sekarang, yaitu sekolah menengah atas yang diselenggarakan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan serta teknologi dan kesenian. Segala keputusan untuk memasuki perguruan tinggi negeri maupun swasta ataupun kedinasan, kami berikan itu kepada peserta didik. Tentunya semua perguruan tinggi memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Namun, semua itu tergantung pada pemahaman mahasiswa masing-masing. Pada dasarnya, siswa sendiri yang akan menentukan karena kemana mereka akan melanjutkan perguruan tinggi mereka. Segala aspek yang sudah tersedia dapat digunakan oleh setiap siswa. Semua peluang juga sudah tersedia, mulai dari beasiswa, sekolah kedinasan, kemiliteran, dan lain-lain. Para siswa diharapkan dapat menggunakan segala aspek yang mereka miliki untuk meraih masa depan yang mereka impikan. Semua potensi siswa yang dapat dilatih melalui belajar di sekolah. Selain itu, mendapatkan nilai yang bagus, siswa juga harus diharapkan dapat membangun karakter yang baik untuk masuk perguruan tinggi maupun ke tingkat kelanjutan lainnya. Itulah penjelasan seputar pengertian perguruan tinggi, jenis, fakultas, dan jurusan serta program studi. Kami berharap para pembaca dapat memilih perguruan tinggi dan jurusan yang diminati oleh dan menambah pemahaman seputar mengenai perguruan tinggi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila kami ada kesalahan dalam perkataan maupun ada salah tutur kata, kami mohon maaf akan itu. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Shalom, selamat pagi, malam, dan sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Dadah. Shalom! Yeay.